Mohon izin dilanjutkan Yang Mulia. Nomor 10, terdakwa Kuat Ma'ruf tidak pernah dijanjikan sesuatu oleh saksi Ferdi Sambo sebelum terjadinya tindak pidana. Bahwa terungkap dalam persidangan pemberian handphone dan ditunjukkan amplop oleh saksi Ferdi Sambo kepada terdakwa bukan uang dalam amplop yang diberikan sebagaimana disampaikan dalam replik penuntut umum halaman 22 terjadi setelah peristiwa di rumah Duren 3 nomor 46. Namun kemudian dalil penuntut umum telah keliru menarik kesimpulan adanya janji pemberian handphone dan uang kepada terdakwa karena tidak pernah terungkap dalam persidangan. Hal ini diperkuat dengan pengakuan penuntut umum sendiri dalam repliknya yang menyatakan bahwa adanya janji yang diberikan oleh saksi Ferdi Sambo kepada terdakwa sebelum kejadian tidak secara eksplisit terlihat dalam persidangan. Oleh karenanya logika dan penalaran hukum penuntut umum tentang janji pemberian handphone dan uang dari saksi Ferdi Sambo kepada terdakwa sebelum peristiwa rumah Duren 3 telah terpatahkan dengan seketika. Bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan janji adalah ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat seperti hendak, memberi, menolong, datang bertemu. Bahwa dari definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pemberian tersebut bukanlah termasuk kategori janji sebagaimana yang dipahami oleh penuntut umum. 11. Terdakwa Kuat Ma'ruf tidak memiliki sifat manipulatif. Bahwa penuntut umum keliru dalam menafsirkan dalil tim penasihat hukum dalam pledoi. Sesungguhnya yang dimaksud oleh tim penasihat hukum adalah kekeliruan penuntut umum menyimpulkan terdakwa terlibat dalam perencanaan pembunuhan. Dikarenakan jawaban terdakwa pada saat tes poligraf, khususnya mengenai pertanyaan, apakah saksi Ferdi Sambo menembak korban yang terindikasi berbohong berdasarkan hasil tes poligraf. Dalil penuntut umum ini jelas bertentangan dengan keterangan dari ahli yang dihadirkan oleh penuntut umum, yaitu Reni Kusumawardani, MPSI, yang menjelaskan dalam persidangan. Memang pernah terjadi kebohongan, dan itu sudah diakui, kemudian direvisi, dan kemudian saksi ahli mengukur kredibilitas keterangan terdakwa. Jadi kesimpulannya sebenarnya karena kepatuhan yang sangat tinggi dan ada satu situasi yang tidak tahu-menahu berada di dalam satu tempat dalam situasi yang seperti itu, sehingga berada di tempat yang keliru pada saat itu. Bahwa penuntut umum tidak mampu membantah dalil dari tim penasihat hukum mengenai prosedur tes poligraf yang tidak sesuai dengan pasal 13 angka 2 huruf D Perkap nomor 10 tahun 2009. Sudah sangat jelas mengatur bahwa kondisi terperiksa yang akan dilakukan tes poligraf harus dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak dalam keadaan tertekan, sehingga tes poligraf terhadap terdakwa patut dinyatakan tidak sah dan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti maupun petunjuk. Oleh karenanya, mohon majelis hakim menolak dalil penuntut umum sepanjang mendasarkan pada tes poligraf. Bahwa mengenai kekerasan seksual yang dialami oleh saksi Putri Chandrawati sudah sangat terang dibuktikan oleh ahli Reni Kusumawardani, SPSI, dan tidak ada bukti yang sah, saksi maupun ahli yang menyatakan sebaliknya. Sebagaimana dijelaskan dalam